ini ada salah satu videonya yang tersebar di sosial media. Ini adalah mantan suami Feni yang pertama sebelum nikah sama Akas ya. Kita lihat. Nah, kalian bisa lihat, ini kan mantan suaminya nih. Dari si Feni ya, dan ini anaknya. Tapi kalau mau gugur, tapak dia. Kamu tampar? Song. Kamu? Iya. Oh. Kok ya kamu bisa ke rumah mantan suami, mantan istrinya Akas itu, kamu pikir bakal menuai pujian gitu? Bakal bikin kayak wow keren? Enggak, wow aneh, ajaib. Halo guys, kembali lagi di channel Live Caro Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita masih ngebahas tentang kasus Akas ya. Jadi kali ini Akas ngajak mantan suami dari Feni gitu ya, buat menyerang Feni. Waduh, ada gebrakan apa nih? Langsung aja kita bahas. Buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa guys diklik tuh tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis di Indonesia. Jadi kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih ya. Pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan. Langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Teman-teman, aku jelasin dulu ya, sedikit ya. Jadi Feni itu pernah juga nikah ya dulu. Nah, ini ada salah satu videonya yang tersebar di sosial media. Ini adalah mantan suami Feni yang pertama sebelum nikah sama Akas ya. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Ini suami pertama Feni nih, mantan ya. Feni juga pernah punya anak ya. Nah, ini anaknya. Nah, ini pacarnya si Akas gitu ya, ngedeketin anaknya mantan suami yang pertama. Kita langsung aja ke komentarnya dari si Mak Waroka ya. Entah apa yang direncanakan Akas dan Elvi temui mantan Feni ke Pontianak. Ada niat mau menjelek-jelekan Feni lagi kan? Iya, harusnya ya. Masih ada maksud tersubung lah ya. Karena ini mantan suami kedua, mantan suami pertama saling menyerang. Tapi di sini kayaknya pacarnya mendukung ya perbuatan dari si Akas ya. Kalau saya jadi orang yang berpikir, saya gak akan setuju sih hal ini ya. Lanjut. Ini cewek kok juga aneh ya, kenapa sih dia? Ini tuh dia gini-gini tuh maksudnya nih lagi nge-live nih. Coba kita baca komennya ya. Ogah sama emaknya rayu-rayu anaknya buat cari dukungan. Agak lain mereka. Terus dari satu netizen juga nih, besok Elvi kena kasus lari kemana dia, ke Feni apa ke Pakistan? Itu istrinya Sultan ikut-ikutan lagi, ampun deh. Mantan suami Feni kayak terpaksa, kayak dalam hati drama orang dunia sosial ini ada aja ya buat jadi cuan. Wek di Kalimantan walaupun rumah kayu, setidaknya nggak manfaatin orang buat nyari makan. Walah, jadi mereka ini siapa nih istrinya Akas ini bikin nyamperin mantannya Feni, ini istri mantannya gitu ya. Ini anaknya, ya ampun sampai segitunya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ngapain ya? Itu kan masa lalu Feni ya. Ini kan mantan suami, nggak ada hubungannya ke Akas dong. Bener nggak? Bener, nggak ada. Apalagi ke istri Akas yang baru ini. Ya, terus dia ngapain datang-datang ke situ, ngapain? Udah kayak misalnya nih, mantan suami gue, kayak wong lagi nih misalnya ya kan. Istri dia nyamperin mantan suami gue yang satunya tuh, yang orang Inggris gitu kan. Kayak gitu kan ceritanya. Iya nih, percis kayak begitu. Ini ngapain coba? Berarti lu kalau demi konten ya, istrinya Akas yang baru ya, menurut Mamski,
Yang kamu lakukan ini konyol. Kenapa Mamski bilang konyol? Kamu itu orang baru dalam kehidupan si Akas. Akas dengan si Feni hubungannya mantan, ex. Terus Feni mau pernah nikah sama siapapun juga, gak ada urusannya, apalagi sama kamu. Sama si Akas aja udah gak ada urusan, udah ex, udah mantan. Lah kamu ini kan istri baru dari si Akas. Kok ya kamu bisa ke rumah mantan suami, mantan istrinya Akas itu, kamu pikir bakal menuai pujian gitu? Bakal bikin kayak wow keren? Enggak, wow aneh, ajaib. Wow, aku say absurd, say. Ya, absurd. Dan kamu gak fokus sama diri kamu sendiri. Fokus aja sama diri kamu sendiri sebagai istri barunya dari mantan suami Feni Alberti. Lagu lama. Lagu lama. Lagu lama. Nah itu dia teman-teman ya, katanya lagu lama. Dan kalian bisa lihat captionnya apa nih ya. Captionnya apa? Sepertinya ada yang mau merencanakan sesuatu buat menjelekan aku lagi. Ternyata tujuan Akas nyamperin itu buat dibawa ke tempat Denny Sumargo nih. Ini ada videonya nih. Dalam masalah Feni dan Akas tidak ada sangkutan sama mantan pertamanya Feni. Kenapa? Pihak Akas bawa-bawa mantannya Feni pertama dan anaknya dibawa-bawa ke podcast. Ada apa gerakan dari segerombolan Akas? Emang bener-bener ya. Nah kalian bisa lihat, ini kan mantan suaminya nih, dari si Feni ya, dan ini anaknya. Cek podcastnya Densu, dijawab semua pertanyaannya netizen. Elvi mikir kayak gini, Feni cari mantan istri si almarhum Akas, terus Akas juga cari mantan suami Feni gitu. Itu Mpok Elvi Abdullah pasti mau minta dinikahin juga sama mantan suami Feni. Parah nih komentar netizen nih. Yang saya tahu, saya pun dikasih tahu sama abang, aku gak suka banget sama dia, benci sekali. Karena kalau dikasih tahu mantan suaminya saat dia hamil perut dia, gak pernah kasih nafkah. Ini mantan suami yang ini kan? Iya. Jadi kamu kan kesini, jadi beliau kesini tuh sama mantan suaminya Feni. Cuma kita nggak masukin di frame. Jadi yang kamu maksud mantan suami ini kan yang sering pukul ya? Benar. Tapi saat aku ketemu dia jauh berbeda ceritanya. Jauh berbeda ceritanya. Oke. Itu hal lain ya. Iya. Jangan kita campur dulu ya. Iya. Paling enggak. Terus. Lihat. Dia coba mengungkit masa lalu. Ini Feni ini salah nih ya, mau menjelek-jelekan ya. Saat kita ketemu ya udah kita mulai konten bareng, orang-orang suka, terus dia hamil. Aku belum mau nikah, beneran itu. Belum mau nikah, belum rencana untuk nikah juga karena masih fokus ke kerjaan, hidup, mau happy aja. Nggak percaya. Dia hamil, dia suruh aku tanggung jawab. Saya berasa salah juga. Iya. Kenapa saya lakukan itu? Bener sih. Ini masalahnya kalau hamil, maaf ya, di luar nikah tuh begini selalu. Bingung. Mau diterusin atau mundur. Karena ada saatnya saat dia mukul, saya bilang saya gak bisa nikah sama perempuan yang suka kasar. Iya. Saya menolak, saya gak mau nikah. Iya. Terus dia bilang aku harus gimana? Terserah kamu. Kalau kamu mau aku tanggung jawab, aku kasih uang. Kalau kamu mau nikah, kamu harus berubah. Tapi kalau mau gugur, tapak dia. Kamu tampar? Song. Kamu? Iya. Oh. So, every time when I have to speak something very closely with her, sangat hati-hati. Bukan untuk cuman fisik saja, bisa keluarkan kata-kata yang sangat kadang susah di... Ini hubungan ini stres sih. I can get your point with stress. Both of you itu jadi stres. Dan dia juga, makanya kita pisah. Kita kan pisahnya lebih bagus baik-baik. pisah memang kan? Kalau udah pisah, sekarang udah selesai. Iya harusnya ya. Whatever you want, I said to her. Whatever you want, I am ready to give you. Kalau kamu merasa kerugian, I am here to give you. I will give you. But please, gak usah di social media. Kenapa? Karena sekarang kita punya 2 anak. Kita nikah siri. Setelah nikah, karena aku harus bikin surat-surat dari negara saya bikin surat. Saya mau meresmikan nikah. Dia tidak mau. Padahal saya sudah ada suratnya di sini. Dia gak mau. Karena dia takut, aku bisa ambil anak-anaknya. Katanya suami pertama itu ambil anaknya gak kasih ketemu. Tapi gak benar. Dia aja gak mau ketemu. Benar gak bro? Anaknya katanya kamu ambil terus kamu gak mau kasih ketemu. Nggak kayak gitu?
Oh, kamu kasih ketemu aja kan itu anaknya tuh. Nggak ada masalah kah? Tapi dia katanya nggak mau dianya yang nggak mau ketemu katanya. Bukan, maksudnya dianya yang nggak mau datang-datang lihat anaknya. Oh gitu. Oh. So mungkin dia ada trauma itu, makanya nggak mau nikah sah. Oke, skenario Akas sudah terbaca ya. Jadi kenapa Akas ngunjungin mantan suami Feni yang pertama? Karena ini pengen ngebongkar sifat asli Feni ini kayak gimana nih dari sudut pandang mantan yang pertama. Ya pasti kalau orang cerai kan ada sesuatu hal yang nggak cocok lah ya. Nah ini mungkin ya yang pengen digali nih sama si Akas ya. Nah kalau kita lihat dari komentar netizen tercinta kita nih ya, si Elvi udah dandan menor nggak dimasukin frame. Iya lagi. Next, jujur mau tanya, ngapain Bang Denny Sumargo undang Akas buat curhat aibnya? Untungnya apa coba buat Denny setelah Akas selesai curhatnya? Informasi yang saya dapat sih dari pengacaranya si Akas itu minta tolong ke Denny Sumargo buat diundang gitu. Dan ya Denny Sumargo juga kan sebagai konten kreator lah ya, wajar banget kan ngundang-undang orang-orang yang lagi hype banget nih di media sosial buat tahu nih gali ceritanya tuh kayak gimana. Mungkin di sisi Uya-Kuya kan udah digali nih aib-aibnya, mungkin dari sisi yang lain ya. Dan ya kita lihat komentar dari netizen tercinta kita ya. Aku gak mau ikut campur masalahnya Feni ya, tapi ini sangat keterlaluan ya dan kurang ajar ya. Siara para pasti kan opusing itu loh. Dan kalian tahu kan kasus yang Gali Ginanjar yang dulu itu ya, Tahu. sampai itu bener-bener pelecehan ya, pelecehan di luar nalar. Dan menurutku ya, ini aku tidak membela kamu, tapi aku membela semua kamu wanita yang di sini ya. Kalau udah cerai ya udah cerai aja gitu loh. Pokoknya intinya tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada satu visi atau misi. Bukan mengorek-ngorek atau mengumbar-ngumbar keaiban atau dapur orang sampai main keputihan. Orang perlu. Kalian harus dukung ya. Ini harus dikasusin sampai dia pakai baju oranye guys. Ini bener-bener pencemaran nama baik ya. Buat Feni ya, kamu harus tahu ini bener-bener aku sampai nggak bisa ngomong lagi ya. Untuk istri ketiga jangan senang-senang dulu ya kan. Istri pertama dijelek-jelekin, istri kedua dijelek-jelekin. Nanti tunggu aja, kamu saatnya nanti pasti bakal digituin. Dan aku herannya sama Uya-Kuya ya, dia kok tidak mensensor itu. Bayangin itu istrimu atau mantan istrimu yang pernah hidup sama kamu belasan tahun terus dijelek-jelekin di podcast kayak gitu, piye? Ini tergantung ya, nanti Feni bakal ngelaporin apa tidak. Kalau dilaporin ya udah, Uya-Kuya bakal ikut guys ya. Karena Uya-Kuya yang menyediakan platform tersebut. Next. Lagi capek-capeknya malah ngelihat ada seorang mantan suami yang dengan gamblang menjelek-jelekan dan membuka aib mantan istrinya sendiri. Jujur aja aku tuh kesel dan benci banget ngelihat podcastnya baru karena isinya itu cuma menjelek-jelekan dan membuka aib mantan istri si bintang tamunya ini. Memang kita sendiri nggak tahu apa yang mereka alami, tapi jahat nggak sih kalau sampai harus ngebuka aib mantan istrinya sendiri? Sampai dibilang jorok, bau, nggak bisa jaga kebersihan, itu bener-bener lancar banget ngomongnya kayak emak-emak lagi bergosip. Kalaupun misalnya apa yang dibilang sama si mantan suaminya ini bener, nggak perlu juga dibuka di publik dan sampai orang-orang pada tahu. Dan kalau nggak bener pun ini bisa jadi fitnah dan ujung-ujungnya nih laki bisa dipenjarain. Ini teruntuk semua laki-laki ya, kalaupun kalian benci dan gak suka sama istri kalian atau sama mantan istri kalian, janganlah sekali-kali kalian kepikiran buat ngebuka aib mereka. Kalian juga harus mikir, kalian juga punya aib, kalian juga punya kekurangan. Kalau itu dibongkar dan sampai orang-orang tahu gimana perasaan kalian. Kalau udah pisah, udahlah, pisah aja. Nggak perlu sampai ngebuka-buka aib, kan ujung-ujungnya nanti kalian juga yang rugi. Yang rugi adalah jejak digital anaknya. Anaknya nanti bisa ngeliat nih. Pertengkarannya kayak gini nih antara mamanya dengan papahnya. Jejak kasihan anaknya lah ya. Dia tarik lawang tuh lewat Shopee. Ketahuan sama aku. Kenapa marah dong aku? Kenapa kamu ngambil begini? Ini beda ya, Shopee sama TikTok itu beda. Jadi uang karyawan yang ditransfer sama stok-stok untuk dia bilang bayar utang apa, itu dari TikTok. Semuanya kalau ada apa dia konfirmasi sama aku. Tiba-tiba dia ngambil uang Shopee. Dari rekening pertama ditukar rekening aku pertama, ditukarlah rekening dia. Diambil. Ternyata sudah lama dia ngambil dari 2023. Ketahuannya dari 2020. Aku tahunya 2024 pas dia ketahuan jalan sama perempuan. Sebanyak itu di total sama aku. Jadi kalau dia bilang transfer karyawan atau bayar utang itu semua kan dari TikTok ini. Jadi beda.
Dia bilang bayar mobil. Jadi uang mobil itu beda, uang usaha beda sama uang mobil. Aku tidak pernah makan uang usaha. Selama aku sampai hamil, aku lab siang malam, aku cuma dapat modal aku balik. Udah. Modal aku balik ya, cuma dapat itu. Jadi aku Sisanya? nggak ada untung. Sisanya? Nggak tahu, nggak ngerti. Wah, gawat dong. 1,5 miliar ya? Iya, 1,5. Jadi 500 Shopee, 500 rugi, mungkin kira-kira segitu. 500 Shopee, TikTok 1M. Oh. Ya, kayaknya ini ya. Kayaknya ini Akas dendam karena statement dari Feni juga ya. Ya udahlah, kita ngikutin sebagai netizen kita ya. Kita ngikutin aja deh kasus-kasusnya ini kayak gimana kelanjutannya, apakah menjadi drama yang sangat seru kalau saling lapor. Boom. Bisa-bisa nih kita nggak bisa lihat lagi nih podcast Uya-Kuya ya. Waduh, agak bermasalah. Berarti jabatannya gimana kalau Uya ketangkep? Silahkan komen. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.